Assalamualaikum, nama saya Syaira Zalia Putri dari kelas XE ingin membaca puisi doa karya Chairil Anwar. Puisi doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci. Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Puisi yang berjudul Doa memiliki makna yang sangat dalam tentang bagaimana seseorang meminta permohonan kepada penciptanya, di mana seseorang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar. Saat berdoa, seseorang harus membuka hati, pikiran, dan jiwa kepada Tuhan. Suasana puisi. Puisi doa karya Chairil Anwar menunjukkan suasana puisi yang penuh pengharapan. Puisi doa karya Chairil Anwar mengunsur tema ketuhanan, yaitu kepasrahan diri sebagai seorang makhluk kepada Tuhannya. Hal ini dapat dibuktikan dan diperkuat dengan pemakaian diksi dalam puisi yang menggunakan kata Tuhan dan menunjukkan kata ketuhanan. Puisi doa merupakan salah satu puisi keagamaan yang mengumpamakan Tuhan sebagai kekasih bagi si penyair. Sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca untuk selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun, agar bisa melakukan amanat tersebut. Pembaca bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Biografi dan profil lengkap Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan penyair terkemuka di Indonesia. Lahir di Medan, Sumatera pada 26 Juli 1922. Chairil Anwar diperkirakan telah menulis sebanyak 96 karya termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara, Indonesia 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta, Indonesia 28 April 1949. Orang tua bernama Toeles ayah dan Saleha ibu. Pekerjaannya sebagai penyair, kebangsaan Indonesia, suku bangsanya Minangkabau, periode menulis 1942 sampai 1949. Karya terkenalnya puisi Aku dan Kerawang Bekasi. Kehidupan Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Ia merupakan anak tunggal dari sepasang kekasih Toeles dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jabatan terakhir sang ayah yaitu Bupati Indragiri Riau. Chairil Anwar masih memiliki ikatan keluarga dengan Soetan Sejahrir yang merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai anak tunggal, Chairil Anwar selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Akan tetapi, Chairil Anwar cenderung memiliki sikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun. Chairil Anwar memulai pendidikan di Hollands Inland School atau HIS, yaitu sekolah dasar bagi orang pribumi.
bagi orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Meer atau Mulo. Pada saat usianya mencapai 18 tahun, ia tidak lagi bersekolah. Ia mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun ia sudah bertekad menjadi seniman. Setelah perceraian orang tuanya dan saat Chairil berumur 19 tahun, ia bersama ibunya pindah ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, di mana ia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun sudah bercerai, sang ayah tetap menafkahi ia dan ibunya, walau tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Chairil dapat menguasai di berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Untuk mengisi waktu luangnya, ia membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria, Archibald Maysles, Hendrik Marsman, J. Slauhoff, dan Edgar du Perron. Para penulis tersebut sangat memengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung terhadap tatanan kesusastraan Indonesia. Menjadi seorang penyair pada 1942 saat usianya baru berumur 20 tahun, nama Chairil Anwar mulai dikenal di dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk kepada kematian. Saat pertama kali mengirim puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak karyanya yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Saat menjadi penyair radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta kepada Sri Ayati. Namun hingga akhir hayatnya, Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi karyanya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Setelah ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wirareja pada 6 Agustus 1946, mereka dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa. Namun mereka bercerai pada akhir tahun 1948. Wafatnya Chairil Anwar, vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, ia mengidap sejumlah penyakit. Pada tanggal 28 April 1949, Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Setelah dirawat dari 22 sampai 28 April, penyebab kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Menurut dugaan, ia meninggal karena penyakit TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman di Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya termasuk 70 puisi. Kebanyakan karyanya tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Chairil berjudul Cemara Mendera Sampai Jauh, ditulis pada tahun 1949. Sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Semua tulisannya baik yang asli, modifikasi, atau yang diduga diciplak dikomplikasi dalam 3 buku yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Komplikasi pertama berjudul Deru Campur Debu, lalu disusul Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus, dan 3 Menguak Takdir, kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita puisi Chairil Anwar dan biografi Chairil Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.